kita akan membahas satu kitab lagi, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad ini ditulis oleh seorang ulama besar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, kitab syarah Sahih Bukhari, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Kemudian disyarah kitab ini oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau orang Banten yang menjadi ulama di Makkah. Masya Allah. Jadi orang Indonesia banyak yang jadi ulama di Mekah, Pak. Seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabau, Ahmad Yasin Al-Padani dari Minangkabau, jadi guru di Mekah. Baik, kitab Nasaihul Ibad ini adalah salah satu kitab yang kajiannya tentang akhlak manusia, akhlak seorang hamba, baik zahir maupun batinnya. Kita ngaji seperti ini tujuannya adalah kita menjadi orang yang baik, menjadi orang-orang yang baik, tidak hanya soleh secara pribadi, tetapi kita juga bisa baik kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, atau disebut juga dengan kitab tasawuf, yaitu tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Jadi ilmu dalam Islam ini yang kita harus pelajari tiga ilmu sesuai yang dikhabarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ada namanya hadis Jibril, dalam hadis Jibril itu sampaikan bahwa zata yaumin, pada suatu hari, iztala'a alaina, datanglah kepada kami. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Datang seseorang yang bajunya sangat putih sekali, kemudian rambutnya sangat hitam pekat, la yura alaina min asaris safar, tidak kami lihat kalau dia ini habis melakukan suatu perjalanan. Kalau orang habis perjalanan kan Pak ya, bajunya rada-rada lecek gitu, sebab kedudukin atau kena debu, kelihatan lah ada lelahnya. Tapi orang ini tidak sedikit pun dia asing, tidak pernah dilihat oleh para sahabat, namun juga tidak pernah kelihatan bahwa dia orang asing yang habis melakukan perjalanan. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kifaihi ila fakhidhaihi. Dia sandarkan lututnya ke lutut Nabi, kemudian diletakkan tangannya ke atas paha Nabi. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Nah, itu yang pertama, pilar agama ini. Wahai Muhammad, kasih tahu aku tentang Islam. Kemudian Rasul menjawab, Rasul udah tahu siapa orang ini. Kalau sahabat bengong aja, diem dengerin. Tidak bertanya, ini adabnya, dia biarkan terjadi kejadian itu. Dia bertanya, apa itu Islam? Dan Rasul menjawab, antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Disebutin Rasul, semua, wa aqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahajjul baiti istata'tum. Islam itu adalah rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, puasa, haji, disebutin. Rukun Islam ini pilar yang pertama. Kemudian orang itu mengatakan, sodak, tak benar engkau wahai Muhammad. Kemudian ditanya lagi, akhbirni anil iman, kasih tahu aku tentang iman. Rasul menjawabkan, iman adalah
an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada bil qadar. Rukun iman. Iman itu iman kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, pada qada dan qadarnya. Kemudian orang itu pun berkata, "Shadaqta, benar engkau." Kemudian bertanya lagi, "Akhbirni anil ihsan." Beritahu aku tentang ihsan. Kemudian kata Rasulullah, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka." Ihsan itu engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Seandainya engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya engkau maha melihat kamu. Nah, ini 3 pilar. Kemudian sahabat bertanya, Rasul bertanya pada Umar setelah selesai, siapakah yang datang itu? Kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya dialah Jibril alaihissalam yang mengajarkan agama. Jadi fondasi pilar agama Islam ini 3, yaitu rukun Islam. Nah, rukun Islam ini adalah hal-hal zahir, ya, semuanya terkait dengan fikih, ilmu fikih, salat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, fikih gerakan-gerakan daripada jawahir kita, anggota tubuh kita. Nah, pertama ilmu fikih kita pelajari, runut mulai dari toharoh sampai bab nikah, munaf, ya, itu ya. Pokoknya yang paling utama adalah fikih ibadah. Kemudian iman. Iman adalah hal-hal yang terkait dengan keyakinan di hati kita, ya, tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang malaikatnya, tentang hari kiamat. Nah, ini ada dalam ilmu tauhid, ilmu akidah. Jadi Islam ilmu fikih, iman terkait dengan akidah, tauhid, kemudian ihsan inilah tasawuf, keadaan hati kita. Ya. Allah melihat engkau. Apa yang dilihat oleh Allah? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala aswarikum. Allah tidak melihat kepada rupamu, Allah tidak melihat pada wajahmu, walakinallaha yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu. Nah, ini masuk dalam ranah kajian ilmu tasawuf. Bagaimana mengatur hati, menjauhkan hati dari sifat sombong. Ya, ini paling sulit, ya, dari riya, dari ujub, ya, bangga diri, dari sum'ah, maunya didengerin, hasad, ya, dendam, iri, bermusuh-musuhan. Nah, itu ranah dalam kajian ilmu tasawuf. Nah, ketika kita mempelajari 3 pilar ini, insya Allah kita akan menjadi muslim yang salim, muslim yang kamil, muslim yang sempurna, yang baik tutur katanya, yang baik hatinya. Kita sekarang banyak melihat di tengah-tengah kaum muslimin permusuhan, pertengkaran, berkelahi, ya. Ini barangkali kurang ihsan. Ihsan itu kebaikan, ya. Hati yang baik kepada sesama kaum muslimin, tidak benci, tidak dendam, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lihat di kitab ini insyaallah. Baik, kitab ini setelah muqaddimah diawali dengan sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah hadis yang redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Rasul hanya menyampaikan, tapi dia bukan Al-Qur'an. Dalam hadis qudsi ini yang disampaikan dari Utsman bin Abbas bin Utsman bin Masyaikh muttasilan ila Abi Dzar al-Ghifari
radhiyallahu anhu ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi inni haramtu zulma, ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah mengawali hadis ini dengan mengatakan, wahai hambaku, aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Artinya Allah tidak pernah menzalimi kita hamba-hambanya, kita makhluknya, tidak pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita yang banyak berbuat zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita banyak diuntungkan. Misalnya kayak kita niat kebaikan, besok mau ngaji atau pekan depan mau ngaji atau mau kebaikan, itu sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun belum dilakukan. Kalau keburukan, misal besok mau berbuat buruk, ya, nauzubillah, atau bulan depan mau berbuat buruk, memutuskan silaturahmi misalnya. Nah, ini tidak dicatat, ini belum dicatat kecuali sampai dia melakukannya. Ya, ini yang untung siapa? Kita ya Pak. Ya, berarti Allah tidak menzalimi hambanya. Kita yang menzalimi diri kita sendiri. Kemudian Allah mengatakan dalam hadis ini, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan di antara kalian ini jangan saling menzolimi, jangan saling berbuat zalim, karena kezoliman itu zulumati yaumil qiyamah, kesuraman pada hari kiamat. Orang yang berbuat zalim suram, gelap pada hari kiamat. Zalim itu apa sih? Untuk memahaminya kita pahami kebalikannya. Ya, kebalikan dari zalim itu adalah adil. Ya. Adil itu adalah do syai'un fi mahalli, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Kebalikannya berarti apa? Zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya peci. Peci adanya di mana, Pak? Di kepala, ya. Kepala itu adil. Tapi ketika peci ditaruh di kaki, ya, ditendang-tendang, dijadiin sepatu, nah ini namanya zalim terhadap peci. Ya. Orang tua harusnya dihormatin, ya, diletakkan di tempat-tempat yang mulia, kan begitu harusnya oleh anaknya. Tapi kalau orang tua diletakkan pada tempat yang rendah, bahkan dijadikan seperti pembantu, ini sudah zalim, tidak meletakkan orang tua pada posisi yang selayaknya. Nah, kira-kira kita memahami makna zalim seperti itu. Orang yang terbukti bersalah melakukan suatu kejahatan, maka dia harus dihukum, ya, dihukum sesuai dengan umpama undang-undang yang berlaku di negara kita, gitu. Dihukum sekian tahun atau hukuman mati. Namun karena terjadi suatu manipulasi, sebaliknya dia dibebaskan. Nah, ini namanya zalim. Nah, ini kezaliman ini zulumati yaumil qiyamah. Az-zalimu zulumati yaumil qiyamah. Gelap di hari kiamat. Kalau gelap gimana, Pak? Gelap kita nggak bisa ngelihat apa-apa, ya. Jalanan kemana bingung, nanti mau kemana ini. Orang banyak, sekian miliar orang. Nah, ini orang-orang yang zalim kondisinya seperti itu, ya. Nah, kezaliman ini bisa orang kafir, bisa orang muslim. Orang muslim juga ada yang zalim, ya. Kalau kita kenal zalim itu kan, kalau bahasa kita itu, ya, mengambil hak orang lain, gitu, ya, seperti itu. Perbuatan jahat lah kesannya, perbuatan aniaya, ya. Nah, zalim itu ada beberapa kezaliman, ya.
Pertama, zalim kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban sebagai seorang hamba-hamba Allah. Tidak mau dengan melakukan juga kesyirikan, ya, melakukan kesyirikan. Itu juga suatu kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zalim kepada diri sendiri juga ada. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan summa awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadihi faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiquna bil khairat. Kemudian Al-Qur'an ini Allah wariskan kepada hamba-hamba Allah yang Allah pilih, yaitu umat Nabi Muhammad. Namun setelah mereka diberikan Quran, di antara mereka itu ada yang zalimu li nafsi, tidak mau mengamalkan isi Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hudan, mengambil pendapat yang lain, padahal di Quran sudah ada begini loh aturannya. Ya, ini misal nih Pak, misal ya, misalnya hukum waris gitu. Hukum waris sudah ada dalam Al-Quran, tapi nggak mau ngikutin yang ada di Quran. Gini nih bagusnya. Nah ini sama, namanya zalimu li nafsi, menganiaya diri sendiri. Kemudian tidak mau membaca Quran, tidak mau mengkaji Al-Quran, ya. Itu namanya menganiaya, zalimu li nafsi. Atau berbuat zalim kepada diri sendiri, anggota tubuhnya banyak melakukan perbuatan tercela. Nah, itu juga termasuk. Kemudian menumpuk-numpuk dosa-dosa kecil, tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang yang enggak sholat itu adalah zalim kepada dirinya sendiri, karena siap nanti membiarkan dirinya akan dibakar di dalam api neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian zalim kepada makhluk Allah, zalim kepada sesama manusia, sesama kaum muslimin. Misalnya mulut, lidah suka mencaci orang lain, suka memarahi orang lain, suka membentak orang lain, suka ngata-ngatain orang, suka memfitnah orang lain. Ini juga satu kezaliman, ya, zalim kepada makhluk Allah. Suka mukul tangannya, suka nempeleng gitu. Ini zalim. Suka nabok gitu. Kakinya suka nendang. Ya, ini kezaliman terhadap makhluk Allah. Ya. Baik suka nendang hewan juga, nendang kucing misalnya, ya. Atau motong-motongin apa gitu, ya, bunga yang bagus potekin. Ini juga hakikatnya ada kezaliman kepada hamba Allah. Kemudian di Al-Quran sebutkan kezaliman itu bentuknya menipu, mengurangi takaran dalam jual beli, ya. Nah, ini juga kezaliman kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini diharamkan, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak hadis dikatakan oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata baik, diam, menjaga lisannya. Min husnil mar'il islam, min husnil islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Meninggalkan hal yang enggak manfaat. Kenapa zalim dilarang terhadap sesama makhluk Allah? Nabi mengatakan innal mazluma la yad'u 'ala adh-dhalimi hatta yukafi'atin. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang terzolimi itu, ya, seumpamanya dia berdoa kepada Allah atas orang yang menzoliminya, maka ini akan dicukupi oleh Allah. Artinya apa? Akan dikabulkan doanya oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita diwanti-wanti ya oleh Allah dalam hadis ini dengan menyebutkan, aku saja, kata Allah, yang berhak mengatur apapun. Semua hukum tergantung kepada aku, kata Allah. Tidak pernah berbuat zolim kepada kalian semua. Nah, termasuk juga pelajarannya apabila menjadi pimpinan di sebuah perusahaan, ya, pimpinan di sebuah lembaga, jangan membuat kebijakan yang zolim, gitu ya, Pak. Baru pimpinan perusahaan udah zolim. Allah aja yang mimpin seluruh alam raya ini, bumi dan langitnya di genggamannya, tidak berbuat zolim. Haram tu li nafsi, saya haramkan, kata Allah, berbuat zolim. Jadi para pengampu kebijakan jangan buat kebijakan yang syarain rakyat, karena ini zolim. Kalau rakyatnya pada doain semua gimana, Pak? Kalau doain satu orang aja dikabul oleh Allah, zolimin satu orang itu doa, ya Allah saya dizolimi oleh si fulan, ya Allah saya nggak terima, balas dia, ya Allah, katanya sakit tadi saya, ya kan. Tapi nggak boleh begitu, Pak. Kalau ilmu tasawuf ya, kita dizolimin doain, ya Allah berikan dia hidayah, gitu. Berikan dia hidayah, bukakan hatinya, gitu. Tapi di sini katakan ya, hati-hati bahwa jangan berbuat zolim satu orang, apalagi zolimin satu negara, Pak. 300 juta orang dizolimin, umpama gitu, ada yang begitu. Itu gimana itu doanya? Terus plong banget itu ya. Nauzubillah. Nah, Allah sendiri yang sangat berkuasa di alam raya ini sangat tidak mau untuk berbuat zolim. Di rumah juga ya. Nah, ini kita mesti waspadai ya. Suami istri jangan zolim, istri ke suami jangan zolim, orang tua sama anak jangan zolim, anak sama orang tua jangan zolim dalam rumah. Kemudian tetangga jangan zolim sama tetangga. Nah, ini semoga kita selamat nanti di hari akhir, karena apapun yang kita lakukan sebagai umat muslim ini, kita yakini akan mendapat perhitungannya nanti di yaumil akhir.